Shalom sahabat Kristus, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Rohani Kristen. Dan malam ini saya ditemani Pak Pendeta Hari. Selamat malam Pak. Selamat malam. Dan juga Pak Charles. Selamat malam. Iya. Kita akan bersama-sama hari ini membahas tema berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh semakin mengerti bagaimana kami harus hidup sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah zaman ini. Berkati perbincangan kami malam hari ini, berkati kami yang berkata-kata dan setiap sahabat Kristus dimanapun berada yang saat ini mendengarkan dan menyaksikan. Kami percaya kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, bekerja, memimpin, menuntun kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Pak Pendeta. Ya, kita akan bahas mengenai bagaimana memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Mari kita lihat dulu di dalam Matius yang ke-5 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah. Kita ingat beberapa episode yang lalu kata berbahagia itu diberkatilah. Diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, lapar dan haus ini sebenarnya dalam bahasa aslinya itu berarti begini, lapar bukan lapar sekedar lapar. Orang lapar dan haus ini sebenarnya kan kebutuhan. Kebutuhan manusia itu lapar dan haus ini pasti ada. Tapi di sini berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, lapar yang bagaimana? Lapar yang dimaksud di dalam Alkitab, di dalam perkataan Tuhan Yesus ini adalah lapar yang benar-benar sangat lapar. Dan haus yang benar-benar sangat haus. Bahkan ada seorang penulis yang mengatakan bahwa kalau seseorang itu mempunyai penghasilan yang sangat minim dan sangat minim, 1 minggu mungkin dia hanya bisa beli daging cuman sedikit daging, itu dikatakan itu belum lapar yang sebenarnya seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, belum. Tapi lapar yang bagaimana? Lapar yang benar-benar lapar. Sampai kalau tidak terpenuhi rasa laparnya dia akan mati. Terus haus yang sedemikian rupa haus, kalau tidak terpenuhi maka dia akan mati. Coba kehidupan kita, apakah kita memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan atau tidak? Lapar dan haus akan kebenaran atau tidak? Nah, lapar yang benar-benar kalau tidak mendapatkan, aku tidak bisa. Bahkan sama seperti seorang, mungkin saya gambarkan seorang yang sakau. Apakah kita pernah sakau sama Tuhan? Sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Iya. Cari sampai harus bisa mendapatkan. Iya. Ya, cari sampai mendapatkan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita berjumpa sama Tuhan, ketika kita menghadap Tuhan, apakah kita mempunyai suatu kebulatan tekad di dalam kehidupan kita? Aku harus mencari sampai dapat. Nah, rasa lapar dan haus ini digambarkan di sini, mereka akan dipuaskan. Nah,
Berarti antara kebutuhan dengan kepuasan. Orang kalau sudah kebutuhannya terpenuhi biasanya Puas. puas. Kehidupan di dunia ini pasti membutuhkan namanya rasa puas ini. Digambarkan di Alkitab orang yang mencari kepuasan tapi tidak mendapatkan. Itu ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, bukan gambaran tapi ini kenyataan. Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Coba kita lihat, kita cek dalam Yohanes 4. Kita renungkan di sini Yohanes 4 ayat 1 sampai 14. Tolong Bu Hari membacakannya ayat 1. Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 14, percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Stop sampai di sini. Ia harus. Kira-kira dari kata harus ini bagaimana? Menurut Pak Charles bagaimana? Tidak bisa dihindari. Ya kata-kata harus itu mau tidak mau. Tidak mau terjadi, harus terjadi. Lah, Yesus harus melewati, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Ada apa ini? Pasti ada sesuatu yang diketahui dari kemahatauan Yesus. Bahwa di situ sebenarnya ada seseorang yang sedang mencari kepuasan tetapi dia tidak mendapatkan. Ya, kita lihat kisahnya lagi. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, stop sampai di sini. Perempuan Samaria itu dalam kondisi dia tahu bahwa orang Yahudi, orang Samaria tidak bisa ketemu sama orang Yahudi, apalagi bercakap-cakap seperti ini. Maka dia sadar diri, masakan kok orang Yahudi bercakap-cakap dengan seorang Samaria? Tapi ada sesuatu dari keilahiannya, kemahatauannya. Yesus tahu perempuan ini butuh sesuatu. Dia mencari kepuasan dan tidak mendapat. Kalau ada beberapa pujian mengatakan gini, kalau ku cari damai, hanya ku temui di dalam Yesus. Ya kan? Di dunia ini tidak bisa memuaskan. Terus, lanjut. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Stop sampai di situ. Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ini yang butuh itu siapa sebenarnya? Yesus berkata, berilah aku minum. Kayaknya yang butuh siapa? Sepertinya Yesus. Ya. Tapi setelah itu ayat 10 berkata, jika engkau tahu, sebenarnya yang butuh siapa ini? Perempuan. Perempuan itu. Yesus tahu.
yang butuh perempuan itu. Nah, dan seterusnya. Coba kita lihat lagi. Ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya, dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Bahkan air yang kuberikan ini kepadanya akan menjadi mata air. Akan menjadi mata air di dalam dirinya. Nah, inilah perjumpaan pertama kali perempuan Samaria itu dengan Yesus. Perempuan Samaria ini ketika ketemu Yesus, dia bercakap-cakap dengan Yesus, dan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya, pergilah, panggillah suamimu. Perempuan ini berkata, Aku tidak punya suami. aku tidak mempunyai suami. Yesus berkata, tepat katamu. Sebab 5 suami yang ada pada sebab kau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada padamu ini bukan suamimu. Kaget. Perempuan ini kaget. Saudara, ini ya kita hubungkan dengan kondisi perempuan itu. Dia mempunyai 5 suami. Apa yang dicari dari kelima suami ini? Apa yang dicari? Kalau seseorang punya suami pertama, kemudian ditinggalkan, cerai ke suami kedua, tidak mendapatkan lagi suami ketiga, tidak mendapatkan lagi 4, kelima, bahkan kelima ini bukan suaminya. Apa yang sebenarnya dicari? Mungkin yang wanita ini banyak maunya mungkin, Pak. Jadi atau mungkin juga dia mempunyai standar yang tinggi di mana dia tidak mendapatkan dari suami yang sebelum-sebelumnya itu. Makanya dia terus mencari dan mencari. Standar yang tinggi. Atau mungkin standarnya terlalu tinggi. Kalau standar terlalu tinggi, berarti kan dia keinginannya tinggi juga. Iya. Mencari kebahagiaan mungkin juga ya. Nah, jelas mencari kepuasan sebenarnya. Kepuasan. Iya kan? Dengan suami pertama dia tidak merasa puas. Dengan suami kedua dia tidak merasa puas. Mungkin kepuasannya tidak tahu di sini kepuasannya secara harta atau secara kehidupan rumah tangga dan lain sebagainya. Standarnya belum terpenuhi. Iya. Standar dia belum terpenuhi. Jadi suami yang pertama tidak bisa memenuhi dia, yang kedua tidak bisa memenuhi dia, 3, 4 sampai ke 4, dan yang kelima ini bukan suaminya. Tepat katamu. Tuhan memberikan di situ air. Dia menawarkan dan dia menerima. Perjumpaan awal ini sangat menentukan dia. Apa yang terjadi ketika berjumpa awal ini dengan Tuhan Yesus, itu merubah semuanya. Bahwa hanya Tuhan yang bisa memuaskan dirinya. Setelah ketemu Yesus, saya percaya perempuan ini damai sejahtera itu ada di dalam hatinya. Iya. Damai sejahtera ada di dalam dirinya. Selama ini dia cari-cari. Bukan
kepuasan secara hubungan suami istri, bukan. Tapi yang dibutuhkan damai sejahteranya. Dan ketika ketemu sama Tuhan, dia ngalamin perjumpaan pribadi dengan Yesus. Nah, dari perjumpaan ini, apa yang dilakukan? Saat dia ketemu dia saking senangnya. Dia teramat gembiranya, sukacitanya melimpah di dalam dirinya. Apa yang terjadi? Dia pergi ke kota. Sebenarnya dia tadi tujuannya apa? Mengambil air, menimba air. Sampai timbanya itu ditinggal di situ. Dan lupa Yesus itu tadi minta air, berilah aku minum. Yesus ditinggalkan di situ, timbanya ditinggalkan di situ, dia pergi ke kota memberitakan. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus tadi, bahwa barang siapa minum air, dia tidak akan haus lagi, tapi dari dalamnya muncul mata air. Seperti itu yang dialami perempuan Samaria. Ya, betul. Sumber itu dia ketika dia dapat air hidup itu, terus kemudian air hidup yang ada di dalam dirinya itu jadi mata air. Dan dia bagikan kepada orang-orang yang lain. Ya, mata air itu, normalnya mata air itu kalau mengalir dia akan keluar terus. Mengalir terus di mana-mana. Itu naturalnya kalau orang sudah ketemu mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka naturalnya dia akan membagikan itu kepada yang lain juga. Karena teramat sukacitanya. Nah, bagaimana orang ketemu dengan Yesus? Apakah dia bersukacita atau tidak? Nah, di sini perempuan Samaria itu mengalami perjumpaan pertama dengan Yesus. Ya. Nah, kita lihat di sini, apakah kita sudah mengalami perjumpaan yang pertama dengan Yesus atau belum? Jangan-jangan kekristenan kita belum mengalami perjumpaan pertama dengan Yesus. Kita belum mengalami perjumpaan pertama dengan kebenaran. Ya. Atau juga bisa jadi seperti bacaan kita di tema ini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Atau bisa jadi kita sekarang sudah pada kondisi stuck. Merasa sudah penuh. Sudah penuh, sudah merasa kenyang. Sudah kenyang. Iya. Merasa sudah penuh. Berbahagialah orang yang terus-menerus merasa haus dan lapar. Nah, orang merasa lapar itu sekali atau terus-menerus? Terus-menerus, Pak. Normalnya Karena ya. kalau lapar tadi hari ini sudah makan, Pak ya? Sudah. Besok Lapar lagi. Besok lapar lagi. Lapar lagi, makan lagi, minum lagi. lapar lagi, makan lagi, minum lagi. Besok hari ini sudah minum, tadi minum ini, terus setelah itu kan hausnya hilang. Ya. Wah, kalau sudah hilang ya sudahlah, cukup lah, aku minum sekali. Begitu, Pak? Tidak. Pasti ada di titik tertentu haus kembali, lapar kembali. Pasti mencari lagi. Pasti haus lagi. Iya. Ya, itu kehidupan kita harus terus-menerus seperti itu. Nah, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Lapar dan haus. Lapar ini kalau tidak mendapatkan dia akan mati. Dan haus ini kalau dia tidak mendapatkan dia akan mati. Pemazmur menggambarkan di dalam Mazmur itu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku. Rusa kalau sudah kehausan, dia akan mencari sumber itu mata air, sungai yang berair itu, sampai ketemu. Dia naik turun dari
dari tebing terus ke lembah sampai ketemu mata air itu. Sebab dirinya kalau tidak ketemu mata air itu dia akan mati. Makanya bahaya seperti apapun dia akan tempuh untuk mendapatkan sungai yang berair. Yang berair. Itu gambaran daripada pemazmur. Untuk kita bisa terus-menerus mempunyai kehausan dan kelaparan akan kebenaran ini, kita juga harus mempunyai seperti yang dikatakan di awal, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan itu Pak ya. Ya, Iya. orang sadar bahwa kita ini butuh Tuhan terus. Kehidupan kita ini kehidupan tidak bisa kita ini ketemu Tuhan, dipuaskan sekali ya sudah Selesai. Iya. selesai. Ya. Ada banyak orang berpuas diri dengan pengalaman bersama dengan Tuhan pada waktu itu. Itu saja yang diceritakan. Aku sudah ketemu Tuhan, tapi berhenti sampai di situ. Iya. Ya, bagaimana caranya supaya kita ini memiliki rasa haus dan lapar ini terus-menerus? Terus-menerus. Ya. Kita ini sadar bahwa kehidupan kita ini kita hidup di dalam sistem dunia, bahkan di tulisan di dalam Alkitab mengatakan bahwa dunia ini di dalam kuasa si jahat. Maka setelah kita ketemu Tuhan, setelah kita bertemu dengan Tuhan, apakah kita bisa mempertahankan ini kita tidak berbuat dosa sama sekali? Tidak bisa kan? Tidak. Susah. Setelah sudah ketemu sama Tuhan, Iya. setelah ketemu itu, pernahkah Pak Jarod berdosa? Pernah. Pasti kembali, pasti ada dosanya Pak. Pasti masih ada Pasti ada dosanya. Perlu terus-menerus ini, terus-menerus Dijaga, dijaga, terus diperjuangkan. diperjuangkan. Nah, ketika kita sadar kita butuh Tuhan, kita lari kepada Tuhan. Kita lapar dan haus akan Tuhan, maka kita akan Dipuaskan. dipuaskan. Nah, ketika kita sadar kita di dalam dosa, kita sadar kita sadar berdosa, kita mencari Tuhan atau tidak? Iya. Kalau kita mencari Tuhan, ya ngaku saja. Hmm. Perempuan Samaria ini bisa tidak kalau menutupi masalahnya? Bisa. Sangat bisa. Jangan bisa. Yesus tidak tahu dia, Yesus tidak tahu. Tidak kenal. Apalagi orang Yahudi sama Samaria Iya. tidak bergaul. Ada kemungkinan menutupi. Panggillah suamimu. Oh iya, saya panggil. Hmm. Iya kan? Ya. Tapi apa yang dikatakannya? Panggillah suamimu. Aku tidak Tidak punya punya suami. suami. Dia ngaku, benar-benar ngaku. Tepat katamu. Hmm. Kalau kita lihat dari ceritanya wanita Samaria ini, kita bisa melihat bahwa Yesus memang sengaja. Di situ kan dikatakan ia harus. Berarti dengan kata lain kita bisa katakan dengan sengaja Tuhan melintasi daerah Samaria itu karena dia mau bertemu dengan si wanita ini. Ya. Dia mau memberkati, dia mau memberikan sesuatu kepada wanita ini. Ya. Jadi mungkin ini seperti gambaran bagaimana kita umat Tuhan, bahwa Tuhan itu sudah datang terlebih dahulu kepada kita. Dia sudah menanti-nantikan kita untuk kita datang. Tinggal kita mau meresponi iya atau tidak. Ada berita bagus ya, berita baiknya. Semuanya saudara menyaksikan siaran ini. Suatu saat Yesus akan sengaja bertemu dengan saudara. Iya. Berarti Yesus itu tahu. Sebenarnya tahu kita sedang membutuhkan sesuatu. Kita sedang merasakan kehausan itu. Tinggal apakah kita mau Datang. datang Mengaku. jujur sama Tuhan. Aku butuh Tuhan. Iya. Nah,
Coba kita lihat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita tolong Bu Hari membacakannya. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil akan mengampuni, ya kan? Dan menyucikan kita. Banyak orang dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, tapi tidak mau mengakui. Misalkan saya pagi belum sarapan, siang saya juga belum makan siang. Di tengah-tengah jam 2, tiba-tiba Pak Charles datang ke saya. Hari lapar, yuk kita mau, ayo cari makan. Enggak Pak. Karena sungkan, iya kan? Enggak Pak. Saya sudah makan. Saya butuh atau tidak sebenarnya? Perlu. Maka ketika Pak Charles menawari saya tinggal bilang saja, iya Pak, saya belum makan. Lapar, iya. Saya lapar. Saya akan dikenyangkan. Saya akan menemui suatu kepuasan ketika kita makan bersama-sama. Ya. Apa yang menjadi kebutuhan saya itu terpenuhi. Nampaknya dari kita kadang-kadang datang ke Tuhan. Tuhan sudah memberikan pintunya. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Tinggal ngaku saja, itu tidak mau, enggan. Ya. Ini sama dengan orang yang haus, orang yang lapar, tapi tidak mau mengakui bahwa dirinya itu haus dan lapar. Orang yang sakit tapi tidak mau mencari obat. Ke dokter. Ya. Tidak mau ke dokter. Ditanya, kamu sakit apa? Saya tidak sakit dok. Kenapa kamu kesini? Sama tuh kehidupan kita ketika kita menghadap Tuhan. Tuhan tahu keadaan kita haus dan lapar. Kita nggak ngaku sama Tuhan, ya kita nggak akan bisa mendapatkan. Perempuan Samaria ini, dia ketika Tuhan tidak ngomong kamu punya suami iman, enggak, langsung panggillah suamimu, ini tes. Panggillah suamimu. Dia langsung ngomong, aku tidak punya suami. Ya. Dia ngaku, Tuhan, selama ini Tuhan yang hidup bersama aku itu bukan suami, dan aku tidak ngalami, aku butuh Tuhan. Dia ngalami suatu kondisi di mana tidak ada yang bisa memenuhi keinginannya dia, tidak ada yang bisa memuaskan dia. Tapi sejak ketemu dengan Yesus, apa yang terjadi? Hidupnya berubah total. Ya. Mungkin ini juga bisa menjadi jawaban bagi orang-orang yang di luar sana, di mana mereka yang sedang berusaha mencari, dengan jerih payah mereka berusaha mencari Sang Juru Selamat, mencari keselamatan itu bagaimana, mengejar-ngejar. Ini mungkin adalah jawaban mereka bahwa sebenarnya yang keselamatan yang sejati itu sebenarnya sudah datang kepada kita semua. Tanpa memandang siapa kita, memandang diri kita ini siapa, tua, muda, kecil, besar, warna kulit kita apa, bahwa kita yang keselamatan sejati itu sudah datang, menunggu respon kita saja. Iya. Iya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Allah sudah mengasihi dunia ini total. Iya. Dan memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sudah ditawarkan.
Air hidup itu sudah ditawarkan. Jadi Tuhan, ketika kamu ngerti dengan siapa engkau berkata-kata, tentunya engkau akan minta. Iya. Nah, di awal perempuan ini belum lihat siapa Yesus. Tapi ketika perempuan ini tahu bahwa Yesus berkata, panggillah suamimu, aku tidak punya suami. Tepat katamu itu, waktu tepat katamu, pikirannya jadi terbuka. Orang ini bukan sembarang orang ini. Kok dia sampai bisa mengetahui kehidupanku total? Pasti dia Mesias, pasti dia Tuhan. Iya. Nah, ketika seseorang mengalami perjumpaan awal ini, yang membuat berubah, perempuan ini tidak bisa menahan mulutnya untuk bercerita kepada orang lain. Perempuan ini tidak bisa menahan kakinya untuk tidak segera berlari ke kota. Perempuan ini tidak segera tidak akan menunda-nunda lagi, kakinya tidak akan menunda-nunda lagi, mulutnya berbicara tidak akan menunda-nunda lagi, meletakkan tempat untuk mencari air itu di situ dan dia pergi ke kota. Seperti mungkin kita malam hari ini Pak ya, kita mengadakan bincang-bincang seperti ini, kita bercerita, kita sharing bagaimana pengalaman pribadi, apa yang kita dapatkan selama ini kepada pemirsa tentang kebaikan Kristus, bagaimana hati Tuhan supaya sama-sama bisa bertumbuh mengalami pengalaman yang bersama Tuhan ini Pak ya. Iya, mengalami hidup Seperti, yang betul, diubahkan bersama dengan Tuhan. Nah, ayat ini juga menjadi semacam peringatan buat kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Jangan sampai kita malah justru di tahap kita sudah mengiring Yesus, kita justru tidak mengalami apapun. Jangan-jangan karena kita sudah mulai kehilangan rasa lapar dan haus akan kebenaran. Bisa jadi itu. Nah, bagaimana cara kita mengembangkan terus-menerus rasa lapar dan haus ini? Kita sadar bahwa kita hidup di dalam dunia yang sistemnya sudah dikuasai oleh si jahat, dan seringkali kita jatuh di dalam dosa dan kita butuh Tuhan. Kalau kita butuh Tuhan, maka Tuhan sudah menawarkan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia yang setia dan adil akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita. Itu sudah tawaran sudah. Lalu bagaimana jika kita ini sudah diampuni Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan? Dapatkah kita ini main-main di dalam dosa? Tentunya tidak ya. Sekali-kali tidak yang seperti dibilang di firman Tuhan itu. Ya, coba kita lihat di firman Tuhan. Di dalam Roma 6. Roma 6 ayat 1 sampai 2. Ya, minta tolong Pak Charles membacakan. Roma 6 ayat 1 sampai 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya. Tuhan itu sanggup mengampuni gini. Dosa kita besar, kasih karunia itu ya cukup. Dosa kita bukan dosa besar, dosa kita banyak. Ya. Sebenarnya juga tidak ada dosa. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil ya. Saya tadi salah mengatakannya. Dosa kita banyak, kasih karunia itu cukup. Dosa kita sedikit, kasih karunia itu cukup. Wah, kalau begitu, kalau cukup terus ya saya berbuat dosa aja akan kasih karunia. Dosa tipis-tipis. Tipis-tipis lah. Oh, tidak ada yang tahu. Seperti perempuan Samaria tadi. Dia tidak mengaku pun kalau Yesus itu bukan Tuhan. Yesus pun tidak tahu. Tapi karena Yesus Tuhan, Dia tahu semuanya. Nah, kalau Tuhan sudah tahu seperti kita sudah mengetahui di dalam pengetahuan kita akan Tuhan, Tuhan itu Maha tahu. Apa yang kita perbuat Tuhan tahu, ya ngaku saja.
Kita butuh Tuhan. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita selain daripada Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, kita harus memiliki sikap yang miskin di hadapan Tuhan, merasa tidak berdaya. Aku kalau tidak ada Tuhan, aku mati. Aku kalau tidak ketemu sama penciptaku, aku akan haus selamanya dan aku akan mati juga. Nah, ini yang perlu kita kembangkan, kita waspadai begitu ya. Karena seringkali kita sebagai umat Kristen ini, kita merasa kita sudah diselamatkan, kita hidup dalam kasih karunia, berdosa ya tinggal minta ampun, selesai. Besok berdosa lagi, atau yang lebih parah lagi, wah ini sudah waktunya saya pensiun ini, berhenti, sudah cukup ini saya melayani Tuhan, misalnya begitu. Wah, nah ini kan berbahaya saya sudah banyak melayani. Yalah yang generasi muda yang melayani saya serahkan. Buah-buah saya sudah banyak. Iya. Merasa sudah cukup. Menghasilkan banyak buah. Oke, kita lihat di sini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, kebenaran di sini apa? Coba kita lihat. Kalau kita lihat di ngijimnya dan gitu ada kalimat-kalimat kebenaran. Dan kalau Bapak Ibu ada di Alkitab Bapak Ibu yang ada kamusnya, kita lihat kebenaran. Kebenaran itu berasal dari kata dikaiosune, yang artinya gini, itu hidup di dalam jalannya Tuhan, di mana ada kondisi kita menyenangkan atau kondisi menyenangkan Tuhan, diterima oleh Tuhan. Standarnya Tuhan. Diterima standarnya Tuhan. Diperkenan. Iya. Nah, tadi Bu Yudi tadi mengatakan, wah sudah cukup lah. Aku sudah cukup lah, ini waktunya generasi muda. Iya. Udahlah, Pak, sudah cukup lah. Apakah kita sudah cukup menyenangkan Tuhan? Apakah kita sudah cukup apa yang kita lakukan ini membuat kita diperkenan di hadapan Tuhan? Kita merasa cukup. Ya. Saya kembali ke Efesus 5, coba. Gambaran Tuhan dengan umatnya digambarkan sebagai suami istri. Acara saya tanya, apakah Pacaras tahu bagaimana ini yang membuat istri saya senang? Tahu ya? Tahu ya. Tapi apakah sudah tahu semuanya? Masih harus terus dicari tahu dan digali, Pak. Digali. Oke. Jadi ini saya suaminya. Ya. Jadi ini istri saya. Nah, bagaimana Bu Yuli menyenangkan saya? Apakah sudah tahu semuanya? Sudah merasa cukup tahu saya? Ataukah masih terus digali terus? Iya, masih terus digali. Oh ya, ini ternyata apa yang aku lakukan ini membuat suamiku tidak suka. Ternyata seperti ini, sudah satunya sudah dilakukan, ternyata ada lain lagi. Iya. Ada lain lagi. Nah, menyenangkan, hidup berkenan kepada Tuhan itu juga, kalau ini sudah menyenangkan Tuhan, sebenarnya tidak cukup. Mengenal hatinya Tuhan, mengenal semuanya apa yang diperkenan Tuhan itu cukup luas sekali. Sampai-sampai kehidupan kita lama-lama, kita akan tanpa terasa bahwa integritas kita itu muncul karena kita pengen berusaha menyenangkan Tuhan.
kita pengen berusaha hidup diterima oleh Tuhan. Kita pengen hidup kita diperkenan oleh Tuhan. Bukan karena kita ini pengen membeli surga atau enggak. Tapi Tuhan sudah membenarkan hidup kita. Iya. Dan hidup kita ini berusaha kita ini menyenangkan Tuhan. Kembali tadi pada pertanyaannya. Kalau merasa. Nah ini yang repot ya. Saya jadi teringat, mungkin supaya kita tidak mempunyai rasa bahwa kita ini sudah cukup, kita sudah penuh. Dan kita supaya bisa terus-menerus mempunyai rasa lapar dan haus kepada Tuhan itu mungkin bisa dengan kita mengingat kembali kejadian awal kita, bagaimana Tuhan menciptakan kita manusia dari debu tanah, di mana debu adalah di mana-mana bisa didapatkan dan diinjak-injak, tidak bernilai, tidak berharga. Tapi Tuhan mau pakai yang tidak bernilai, tidak berharga ini membuat kita dengan menghembuskan napasnya. Jadi kan memberikan kehidupan kepada kita. Jadi yang tidak berguna, tidak bernilai ini dijadikanlah yang sangat bernilai, berharga di mata penciptanya. Karena nafas itu karena tadi nafas itu, karena tanpa nafas itu kita nggak bisa ada apa-apa. Tuhan itu membentuk kita dari debu tanah, dibentuk dengan tangannya sendiri. Terus ini kalau sudah selesai sampai di sini, ini berharga atau tidak? Belum. Tetapi ketika Tuhan mengembuskan nafasnya, manusia ini jadi berharga. Melebihi dari apapun. Karena ada sesuatu yang ilahi ada di dalamnya. Tapi setelah manusia itu jatuh dalam dosa, rusak lagi. Rusak lagi, dan begitu manusia ini sudah rusak, Tuhan datang. Memperbaiki hubungan. Dan mengampuni. Sudah. Tetapi manusia ini kan masih hidup dalam sistem yang berdosa. Kedagingannya kuat. Kedagingannya kuat. Yang akhirnya dia harus butuh Tuhan terus. Ya. Manusia ini kalau tidak ada sesuatu yang ilahi, ini kan udah hubungan sama Tuhan sudah lepas kan. Jadi tidak ada sesuatu yang ilahi. Bahkan yang ilahi terus turun menurun, semakin sedikit. Bahkan kejadiannya kalau sudah di akhir zaman, manusia semakin bertambah jahat dan sudah menjauh dari Tuhan. Tidak mungkin ini ketemu semua. Tapi ada suatu kesempatan ketika kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Kita ini bisa mendekat sama Tuhan. Tuhan sudah memberikan pengampunan kepada kita kok. Ya. Itu kembali yang ke dasarnya yang utama di ayat 3 itu Pak ya. Kita miskin di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kita menjadi orang yang miskin. Selalu butuh dan perlu Tuhan. Karena kalau tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Kan? Tidak ada artinya, tidak bisa hidup. Jadi kalau nafas ini, kita kan perlu udara untuk bernapas. Jadi katakan kalau nafas ini sudah saluran nafas ini sudah dihentikan. Ya sudah selesai. Dan dibuang. Ya mungkin dengan ayat seperti ini kita menjaga pikiran dan hati kita supaya kita tetap bisa menjaga rasa haus dan lapar ini. Ya. Jadi kita tanggalkan semua apa yang kita punya, kita ada. Bahwa itu semua bukan apa-apa. Betul. Jadi kita harus miliki terus rasa kita perlu Tuhan itu. Jadi kalau begitu tidak ada ceritanya sebenarnya kita ini pensiun. Puas. Merasa puas. Betul. Merasa karena puas. Untuk mengetahui kita ini apakah kita sudah menyenangkan Tuhan atau kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Yang tahu hanya Tuhan. Yang tahu hanya Tuhan. Dan kita harus gali terus. Standarnya itu dia. Kita harus gali terus dan kita harus terus-menerus hidup berkenan di hadapan Tuhan setiap hari. Nah, kembali ke ayat tadi, ke Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kita sudah tahu kebenaran. Kebenaran itu suatu jalan Tuhan. Kehidupan yang
baik doktrin tentang bagaimana seseorang ada di dalam jalan Tuhan. Ya. Dan bagaimana kehidupan itu kalau kita jalani itu sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Nah, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka dia akan Dipuaskan. Kembali di sini. Setelah orang ini ditebus, terus hidup di dalam kebenaran, terus hidup di dalam kerajaan Allah, maka akibatnya dia akan dipuaskan. Dalam bahasa yang lebih sederhana dikatakan, maka dia akan dikenyangkan. Coba kita bisa lihat kata dipuaskan. Dari kota Kortaso itu diumpamakan seperti domba itu mendapatkan rumput yang hijau. Jadi penggambaran Mazmur betul ya. Tuhan itu menuntun kepada rumput yang berumput hijau. Padang yang berumput hijau. Nah ini, ketika kita sudah menuruti Tuhan, kita berusaha hidup, ketika kita sudah menerima Tuhan dan berusaha hidup menyenangkan Tuhan, maka akibatnya kita akan mengalami kepuasan. Hidupan kita akan dikenyangkan oleh Tuhan sendiri. Ya. Jadi tanpa kita perlu meminta-minta, memohon-mohon kepada Tuhan, Tuhan sudah pasti dan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, Pak. Tahu. Ya. Jadi kayak seperti kita lihat dari yang Yohanes 4 tadi, kisah Perempuan Samaria. Sejak sebelumnya jauh itu Tuhan sudah tahu dia harus memenuhi kebutuhan si wanita ini. Jadi makanya dia dengan sengaja harus melewati daerah Samaria itu. Karena dia mau memberikan sesuatu, mau memberkati. Ya. Jadi di sini sebenarnya dikenyangkan atau dipuaskan itu akibat orang ini merasa lapar dan haus ini akan kebenaran. Lapar dan haus akan menyenangkan Tuhan. Ya, kehidupan kita, apakah kita lapar dan haus akan menyenangkan Tuhan? Ya. Apakah kita lapar dan haus supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan? Bukan karena kita ini rasanya supaya masuk surga, kita berkenan di dalam perbuatan kita ini, kita jaga supaya kita bisa masuk ke surga. Enggak. Tapi kehidupan kita ini sudah ditebus Tuhan, sudah dibenarkan Tuhan. Nah, hidup di dalam kebenaran itu yang sebenarnya kita butuhkan. Setelah itu kita ini terus menerus memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran, pengen menyenangkan Tuhan, pengen diterima Tuhan, dan terus menerus kita hidup di dalamnya. Maka akibatnya yang terjadi adalah seseorang itu akan dipuaskan, dikenyangkan dengan kebaikan Tuhan. Sebenarnya kalau kita mau jujur Pak ya, kalau kita datang kepada Tuhan, kita mencari Tuhan itu sebenarnya kita sendiri yang banyak diuntungkan. Iya. Ya, kita sendiri yang lebih banyak mendapatkan daripada kita memberi. Banyak orang keliru konsepnya, Pak. Mencari Tuhan untuk memuaskan diri sendiri. Aku senang, aku mencari Tuhan. Aku tinggal di dalam hadirat Tuhan supaya aku dipuaskan. Nah itu kan tujuannya ke kita kan. Iya. Tapi ketika kita mencari Tuhan, kepuasan itu imbasnya. Iya. Itu kan dimana kan berkat itu sudah pasti Tuhan berikan, janjinya itu berkat itu sudah pasti. Tidak mungkin enggak. Jadi tinggal bagaimana kita bisa terus menerus melekat, rindu mau mencari Tuhan, perlu Tuhan ini. Iya. Manusia itu kan kadang kalau sudah mencapai titik tertentu atau kepuasannya itu sudah terpenuhi, merasa sudah cukup, kayak sudah kendor atau lupa. Iya. Bahwa dia itu tetap butuh, bahwa sudah meskipun dia sudah di atas atau mencapai prestasi tertentu, bahwa dia itu tetap butuh.
atau mungkin bahkan semakin butuh, karena kan pada saat kita semakin tinggi semakin kenceng anginnya. Betul. Iya. Iya. Jadi kalau kita terus-menerus memiliki rasa lapar dan haus ini, dan pengen terus menyenangkan Tuhan, pengen kehidupan kita diperkenan Tuhan, itu kan terus-menerus kita hidup di dalam kerajaannya, aturan-aturan kerajaannya, bagaimana kita terus bisa menyenangkan Tuhan. Ini ada aturan-aturannya. Dan Tuhan itu memberikan aturan-aturan sehingga kita bisa hidup di dalam kerajaannya, maka imbasnya kita itu nanti akan dikenyangkan, akan mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Milikilah kita rasa haus seperti rusa yang haus merindukan sungai. Iya. Milikilah kita rasa lapar. Kalau sudah memiliki rasa lapar, tidak berdaya tanpa Tuhan. Betul. Dan hiduplah menyenangkan Tuhan. Iya. Seperti yang dibilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka imbasnya apa? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya. Luar biasa, kita belajar malam hari ini untuk memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran, karena kita akan mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Sahabat Kristus, kita sungguh menyadari bahwa kebahagiaan sejati itu adalah sebuah anugerah. Kebahagiaan sejati juga sekaligus adalah karakter surgawi yang membuat kita semakin hari kita semakin mengerti kasih Kristus yang luar biasa dalam hidup kita. Milikilah rasa lapar dan haus akan kebenaran, sebab hanya Yesus yang mampu memberi kepuasan sejati di dalam kehidupan kita. Saudara, mencari kepuasan bentuk apapun itu tidak akan mampu menjawab segala keinginan kita. Tapi hanya di dalam Kristus engkau dan saya akan dipuaskan. Mari seperti seekor rusa yang merindukan air sungai yang mengalir, biarlah hati kita juga merindukan pribadi Tuhan saja di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Kaulah Tuhan hasrat jiwa. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari saudara, kau yang merasa butuh Tuhan, milikilah rasa haus dan lapar akan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa. Tanpa Tuhan kita akan mati. Tanpa Tuhan kita akan binasa.
Tanpa Tuhan kita tidak akan dipuas, tidak akan mengalami jawaban-jawaban. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Dia setia dan adil akan mengampuni dosa. Maka kau akan mengalami seperti perempuan Samaria. Di dalam dirimu akan mengalir aliran air hidup dan terus terpancar sampai terpancar keluar banyak orang yang akan diselamatkan melalui kehidupanmu. Miliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, semua yang menyaksikan siaran ini Tuhan, kami mau membuka hati kami. Kami butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kami akan mati. Tanpa Tuhan kami akan binasa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Dan ketika kami mencari Engkau, kami butuhkan Engkau, dan kami hidup di dalam kebenaran-Mu, kami ingin menyenangkan Engkau, kami akan dipuaskan, kami akan dikenyangkan oleh kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Kristus dimanapun berada, kita akan berjumpa lagi dalam Bincang Rohani minggu depan dengan tema berbahagialah orang yang murah hatinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.